Setelah diterima berita telah ditangkap seseorang yang dicurigai sebagai saudara Nazarudin. Drama pelarian mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazarudin, berakhir sudah. Tersangka kasus suap Wisma Atlet akhirnya ditangkap kepolisian Kolombia Minggu dini hari, pukul 2 di Cartagena, Kolombia. Saat ditangkap, Nazarudin menggunakan identitas palsu dengan nama M. Sarifuddin. Dari pemeriksaan paspor teridentifikasi bahwa sebelum dibekuk di Cartagena, Nazarudin pernah bepergian ke sejumlah negara seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, Kamboja, Jerman, Karibia, dan terakhir di Kolombia. Telah diterima berita telah ditangkap seseorang yang dicurigai sebagai saudara Nazarudin oleh Interpol di Kolombia, tepatnya di kota Cartagena. Penangkapan ini adalah hasil dari kerjasama Interpol dengan Kepolisian Republik Indonesia, KPK, Imigrasi Kumham, dan Kemlu. Yang bersangkutan menggunakan paspor atas nama M. Sahrudin dengan foto dan identitas palsu. Terkait penangkapan ini, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono memberikan apresiasi terhadap kinerja kepolisian dan KPK. Alhamdulillah, kepolisian bersama-sama KPK dengan satu operasi khusus telah bisa menemukan saudara Nazarudin yang dinyatakan buron. Setibanya di Indonesia, babak baru kasus Nazarudin pun dimulai. Akankah ini menjadi titik balik KPK dan Partai Demokrat untuk memulihkan namanya di tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap mereka? Pemirsa, malam ini kita ketemu lagi di diskusi yang sangat ditunggu-tunggu di seluruh tanah air. Dan kemarin ada peristiwa yang tidak disangka, bahkan tidak ada yang bisa memprediksi. Tiba-tiba Nazarudin yang berapa bulan ini jadi orang paling banyak disebut di Republik ini tertangkap non jauh di sana di Kolombia. Tidak ada yang menyangka. Aparat kita pun tidak menyangka. Karena saya tahu persis aparat kita baru di sekitar Asia Tenggara pada hari Senin kemarin. Ada yang menarik. Kok begitu gampang Nazarudin tertangkap? Saya nggak bisa bayangkan ada polisi lokal di Cartagena tiba-tiba memelototin semua orang. Nah, ini Nazarudin. Padahal ratusan, mungkin ribuan buronan kita, red notice yang sudah disebar ke luar negeri dari zaman Edi Tansil, ada Lim Keng Heng dari 70-an. Satu pun tidak kembali. Tapi Nazarudin bisa ketemu oleh polisi lokal. Apa sesungguhnya di balik ini? Apa yang terjadi? Dan yang lebih saya ada lagi pengacaranya Nazarudin. Senin kemarin itu ada di wilayah sekitar itu. Ojek Kaligis. Saya telepon dia. Teleponnya dijawab mailbox bahasa Spanyol. Wah, ini nggak mungkin di Spanyol dong. Mungkinnya lebih ke sana. Ini apa di balik ini? Saya kira yang ada di ruangan ini nggak ada yang bisa menjawab nanti. Saya juga mengundang Mabes Polri, nggak datang atau tidak mewakilkan. Dari Menteri Hukum juga saya minta datang. Dari KPK, untungnya ada Pak Abdullah mewakili KPK lagi. Saya juga minta juru bicaranya. Itu yang pertanyaan-pertanyaan yang mengherankan saya.
Dan betul-betul saya tidak menyangka dia bisa ditangkap hanya dengan red notice. Gak pernah terjadi selama sejarah. Malam sekarang kita mau wawancara dengan Pak Dubes kita di Kolombia. Pak Michael, nama beliau agak sulit disebut ini, Menu Pandu. Selamat malam atau selamat siang di Kolombia, Pak. Selamat malam Pak Kasih di Jakarta dan selamat pagi di Kolombia. Baik Pak, apa Nazarudin masih di tempat Bapak atau masih di area Kedubes? Sejak saya pindahkan dia dari kota pelabuhan Cartagena tanggal 7 malam, itu dia sementara di rumah di kantor kepolisian Republik Kolombia, secara khusus di Dijen. Dijen itu Direktorat Penanganan Sementara orang-orang yang ditangkap terlibat dalam kasus berat. Gitu. Baik Pak, saya kepikir Bapak mengulang lagi ketika pertama Bapak dikasih tahu polisi itu lewat telepon, lewat kurir, atau lewat apa Pak? Setelah yang jam 2 subuh tanggal 7 di Kolombia atau di kota Cartagena, satu kota turis, kota perdagangan dan pelabuhan, dia diketemukan oleh dua polisi yang melakukan pengawalan. Mereka lihat karena sudah ada macam red notice yang dikirim oleh Interpol kita. Sehingga mereka lihat, wah ini wajah ini sama dengan wajah yang kita terima lewat foto-foto. Lalu mereka datang kepada dia bertanya, karena nama Nasruddin. Dia bilang, tidak, saya Nasruddin, ini pas foto saya. Tapi mereka, ini paspor saya. Lalu mereka berbincang-bincang, lalu mereka bilang, ayo sekarang ikut kami ke pos periksa. Lalu dia ikut. Nah, di situ mereka pertanyaan, kemudian dia merasa sakit, lalu dia beritahu saya sakit, tolong saya dibawa ke rumah sakit. Lalu mereka bawa dia ke klinik setempat, diadakan pemeriksaan sehingga subuh pagi, jam 5 mereka telepon ke Interpol di Kolombia, lalu Interpol telepon saya pagi ke kantor, lalu saya diberitahukan. Bapak ditelepon jam berapa Pak? Pak Dubes ya, ditelepon jam berapa? Saya ditelepon, mereka dapat telepon itu pagi jam 7, saya dapat teleponnya jam 8. Oh, waktu Bogota. Bukan jam 2 pagi itu Bapak udah ditelepon oleh polisi? Oh, tidak, karena mereka sedang mencari kebenaran identitas dia. Oh. Jadi mereka sedang cek, tanya dia karena dia sedang menyangkal, sehingga mereka harus meyakinkan, karena mereka bekerja sangat profesional sekali. Jadi mereka sangat hati-hati dan juga masalah bahasa juga, sehingga memerlukan waktu yang agak lama. Setelah itu mereka lapor Interpol di Kolombia untuk menjelaskan identitas orang itu, sehingga jangan sampai mereka dipercelakakan. Karena selalu di sini pengacaranya selalu siap. Pengacara di sini sewaktu-waktu ada peristiwa langsung datang dan menawarkan diri untuk menjadi pengacara. Oleh karena itu mereka hati-hati. Bapak ada Kaligis nggak di sana Pak? Ya. Pak Dubes, Kaligis ada di sana nggak? Baru tiba dan saya baru terima telepon bahwa dia sekarang baru tiba dan ada menginap di hotel Marriott bersama dengan kami, sehingga saya juga tetap sekarang untuk bertemu dengan dia untuk nanti. Kapan dia tiba Pak? Bagaimana? Kapan dia sampai di sana? Saya tidak tahu dengan pasti, tapi tadi malam. Dia udah ketemu Bapak? Saya baru mendapat telepon dari stafnya di Jakarta bahwa sekarang dia ada menginap di Hotel Marriott. Dia nggak telepon langsung Bapak? Dia akan telepon langsung, tapi saya bilang saya sedang bicara dengan Pak Kardi,
Jadi saya tugaskan staf saya satu untuk menjemput dia nanti. Saya terima di kantor jam 9. Jam 9 besok. Tadi pagi. Jam 9 Kolombia pagi. Oh baik. Sekarang. Terus bagaimana kemungkinan dibawa pulang ke Indonesia, Pak? Segala proses yang menjadi tanggung jawab saya sudah persiapkan semua. Tadi malam saya ketemu dia lagi di tempat tahanan sementara dan pagi atau siang ini saya ketemu lagi dengan Jaksa Agung dengan pihak Interpol. Nah, saya tadi malam mendapat petunjuk dari Bapak Menteri Luar Negeri bahwa pertama terus memantau dan mendampingi sekaligus memberikan perlindungan. Kedua, saya sudah mendapat jawaban untuk nota verbal dari Bapak Menteri Luar Negeri ke Menteri Luar Negeri sini dan juga ke Jaksa Agung sini supaya proses nanti terjadi proses pemulangan itu lebih cepat dan lebih lancar. Bisa langsung pulang dalam waktu dekat? Saya pikir bisa asal timnya kalau sudah ada. Karena saya bicara dengan kepolisian negara ini dengan bahwa dia tidak bermasalah dan tidak terlibat dalam hal-hal yang merugikan negara dan pemerintah maupun rakyat ini. Ya. Saya potong Pak Dubes. Jadi akan lancar. Saya potong Pak Dubes. Dia itu melakukan pidana juga di Kolombia. Karena dia memakai paspor yang bukan dia punya. Apa segampang itu bisa dibawa pulang? Alasan mereka tahan dia. Apa dikasih begitu saja oleh Kolombia? Ya, artinya ada prosedur. Artinya tidak diadili tapi boleh dibawa ke Indonesia? Boleh. Karena saya diberikan waktu oleh kepolisian negara sini, dia kalau dalam waktu 3 hari atau 48 jam, tidak ada yang menangani dan tidak ada ini, dia akan dibebaskan. Pak Dubes, saya agak... Ya. Saya kira saya harus kasih selamat Bapak Dubes. Kita tidak punya ekstradisi dengan negara itu. Polisinya begitu cekatan mencarikan siapa buronan kita. Padahal buronan Kolombia sendiri, kartel narkobanya juga banyak yang buron. Tapi dia bisa dapat Nazarudin dan bisa dibawa pulang ke Indonesia. Apa sehebat itu polisi di Kolombia, Pak? Pengalaman Bapak. Ya, memang polisi di Kolombia ini dan pemerintah Kolombia maupun rakyat Kolombia itu hidup di dalam konflik. Oleh karena itu mereka mencoba memenuhi konflik itu begitu rupa dan begitu bagaimana setiap peristiwa itu, setiap kejadian itu mereka atas cepat dan tidak menyalahi hukum. Dan itu yang mereka lakukan. Pak, itu kauntinya polis atau nasionalnya polis? National Police. National Police, yang dua itu. Ya. Jadi kira-kira konkretnya kapan dia akan berangkat ke Jakarta, Pak? Karena kita udah agak sabar ketemu dia ini. Ya, saya juga sebenarnya Pak Karni juga tidak sabar karena saya harus menunggu kapan dan di mana tim yang ditugaskan oleh pemerintah kita untuk datang ke Kolombia. Jadi itu tergantung dari tim yang dipercayakan oleh pemerintah kita untuk akan membicarakan prosedurnya dengan polisian di sini. Saya kira besok 6 orang tim gabungan dari Indonesia udah nyampe, Pak. Jadi Bapak bisa ketemu dia. Doa dan harapan saya juga demikian. Ya penting kan dari negara Kolombia aja mau melepas orang yang melakukan pidana dari dalam negeri dia.